Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat trader semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya aktivitas trading kalian profit konsisten setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah, semoga aktivitas kita kali ini diberikan kelancaran dan juga dimudahkan, serta diberikan profit ya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa teman-teman, marilah kita mendoakan sejenak ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun keluarga kita yang mungkin pada hari ini masih dalam keadaan sakit. Semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, ketemu lagi dengan Golden Moment di sini teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial ya, special request dari sahabat kita, saya lupa namanya, sorry. Bagaimana cara kita mengaplikasikan daripada strategi core of the core ini pada time frame 1 menit teman-teman. Oke, silakan disimak, saya langsung bagikan ya bagaimana caranya. Nah, di sini saya sudah berada di sebuah aset ya, Crypto IDX. Kita langsung saja ke indikator. Pilih rata-rata pergerakan di sini, teman-teman. Kita isi periodenya 50 sama ya. Warnanya merah, langsung diaplikasikan. Yang kedua, HMA ya, teman-teman. Periodenya 18. Kita kasih warna kuning ya, supaya warna indikatornya lebih terang. Saya timpa saja di sini teman-teman ya. Caranya cukup sederhana aja. Kita setting atau kita aplikasikan 2 kali dengan settingan yang sama ya. 50. HMA 18. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kita sekarang sudah mendapatkan sebuah tampilan ya di dalam sebuah market. Nah, di sini bagaimana cara membaca sinyal daripada indikator moving average ini dalam penggunaan strategi core of the core, itu kurang lebih sama dengan pengaplikasian di TF 5 detik ya teman-teman. Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan TF 5 detik, itu kita dibutuhkan kecepatan dalam hal menganalisa teman-teman. Karena pergerakan candlenya itu cepat ya, dalam durasi 1 menit kita bisa melihat pergerakan per setiap ininya ya, per setiap candlenya ya. Nah, untuk yang di 1 menit ini teman-teman lebih santai gitu ya. Jadi kita nggak keburu-buru gitu. Mungkin ini cocok buat teman-teman pemula gitu ya. Seperti apa pembacaannya? Tolong disimak baik-baik. Saya akan jelaskan. Sebelum saya jelaskan teman-teman, perlu diperhatikan pada penggunaan di TF 5 detik untuk strategi core of the core, ketika kita menemui yang namanya market sideways, itu open posisinya itu adalah kebalikan. Jadi artinya ketika market bergerak ke atas atau berada di atas HMA 50, maka kita open ke bawah, ataupun sebaliknya teman-teman. Nah, untuk yang TF 1 menit ini cukup santai ya, kita nggak terlalu keburu gitu ya. Cara pembacanya bagaimana? Jadi ketika kita menemui yang namanya market sideways, itu apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk sideways saya rasa sama teman-teman ya. Mau di TF berapapun, kalau kita menemui sebuah kondisi market sideways, itu tetap open posisinya kebalikan teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan dulu mengenai indikatornya ya. Jadi contoh di sini teman-teman ada yang namanya persilangan. Sebentar.
contoh ada persilangan teman-teman daripada indikator MA ya. Nah, ketika terjadi persilangan antara HMA18 dan juga SMA50 teman-teman, di situ adalah sebuah sinyal ya, sinyal daripada indikasi sebuah trend market teman-teman. Kalau HMA crossingnya ke atas, maka indikasi sinyalnya adalah kenaikan. Begitu pula ketika HMA mengcrossing ke bawah, itu artinya indikasi untuk tren penurunan teman-teman. Nah, seperti apa pemanfaatan daripada persilangan indikator MA ini? Jadi pada saat HMA dan SMA persilangan, kita memanfaatkan momen di situ sesuai dengan sinyal yang diberikan teman-teman. Kalau persilangannya ke atas, maka kita fokus open posisi ke atas. Contoh di sini. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan kenaikan ya, sinyal kenaikan. Perhatikan candle yang terbentuk. Ini kita bicara histori ya. Terjadi yang namanya tren kuat naik, walaupun sempat terjadi yang namanya koreksi daripada candle merah teman-teman. Tapi di situ semenjak persilangan kedua indikator, momen kita bisa memanfaatkan sinyal kenaikan ya, kita bisa open naik beberapa kali. Tapi saran saya tetap buat teman-teman pemula itu jangan langsung dihajar terus-terusan gitu ya, karena di sini menyesuaikan juga berapa saldo yang kalian siapkan teman-teman. Money management tetap dijaga, sesuaikan dengan ketahanan atau kekuatan saldo kalian. Untuk yang penurunan itu sama. Semenjak terjadi yang namanya persilangan daripada indikator, maka teman-teman bisa memanfaatkan sinyal penurunan ini tentunya sama ya, artinya jangan dihajar terus gitu ya. Jadi kalau kalian sudah memanfaatkan daripada momen persilangan ini mendapatkan sebuah profit, katakanlah sudah menciptakan minimal 3 kali transaksi profit, ya sudah cukup, jangan dihajar terus teman-teman. Kita belajar untuk yang namanya disiplin dulu ya, kita belajar untuk disiplin dulu, terus belajar untuk mensyukuri gitu ya. Nah, kalau kita udah profit ya sudah stop dulu gitu loh, itu melatih yang namanya konsistensi kalian sendiri nantinya. Jadi mungkin langsung kita coba praktekin ya teman-teman ke market yang sekarang bergerak gitu ya. Nah, semenjak crossing, teman-teman bisa melihat di sini secara tren globalnya itu adalah turun ya, betul ya teman-teman ya. Nah, fungsi daripada SMA50 ini adalah untuk membaca yang namanya tren secara global teman-teman. Kalau grafik atau candle itu bergerak di bawah SMA50, itu berarti indikasi secara trennya itu adalah ke bawah, penurunan ya, lebih dominan gitu teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, ada satu hal lagi teman-teman. Ketika kita menggunakan time frame yang 1 menit, fungsi daripada HMA 18 ini itu bisa kita gunakan untuk membaca tren jangka pendek. Seperti apakah contohnya? Sebentar saya carikan contoh. Perhatikan yang saya lingkarin teman-teman. Fungsi daripada HMA 18 ini itu adalah untuk membaca tren jangka pendek teman-teman. Artinya apa? Perhatikan ini. Semenjak terjadi yang namanya crossing SMA dan juga HMA, di sini kita melihat yang namanya tren, sebuah tren kenaikan gitu ya. Nah, pada saat candle atau grafik itu bergerak menembus ya, menembus candle merah, menembus daripada HMA 18, maka di situ kita harus waspada akan yang namanya pembalikan arah harga. Nah, di sini teman-teman bisa melihat
teman-teman bisa melihat si candle merah itu menembus yang namanya HMA 18, maka terjadi di situ yang namanya pembalikan arah harga teman-teman. Market bergerak turun. Nah, jadi secara posisi candle ini berada di atas SMA 50 teman-teman. Nah, tetapi ketika terjadi hal seperti ini, teman-teman harus mengetahui, harus respect gitu ya. Artinya di situ akan terjadi yang namanya reversal. Jadi teman-teman harus mengubah haluan. Yang tadinya kita fokus open posisi ke atas, kita bisa memanfaatkan juga momen reversal daripada market yang bergerak saat itu teman-teman. Jadi HMA ini cukup efektif untuk membaca tren jangka pendek teman-teman. Kita akan cek market, langsung kita mau aplikasikan ya seperti biasa teman-teman. Di sini saya akan berusaha untuk menciptakan 3 kali transaksi profit. Ketika itu tercapai, maka saya akan mengakhiri aktivitas trading saya. Begitu pula juga ketika saya mengalami loss 3 kali berturut-turut dalam kompensasi level ketiga, saya juga akan mengakhiri transaksi trading saya. Secara kondisi market yang bergerak sekarang teman-teman, kita bisa melihat candle itu bergerak menembus ya, atau ditembus oleh yang namanya indikator gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau modal kalian kuat, kalau nyawa saldo kalian banyak, kalian bisa lakukan untuk open fokus ke bawah sesuai dengan sinyal yang diberikan oleh indikator yang kita gunakan ini teman-teman. Tapi kalau nyawa saldo kalian tidak memungkinkan, saya sarankan untuk hindari, tunggu momen yang berikutnya atau ganti aset yang lain. Ketika kita menggunakan strategi core of the core ini di TF 1 menit teman-teman, agak lebih santai ya, jadi nggak keburu gitu ya. Kalau di TF 5 detik itu memang saya tidak menyarankan sih bagi pemula gitu ya, tetapi bukannya tidak mungkin untuk diaplikasikan teman-teman. Oleh karena itu kalian harus latih dulu di akun demo kalian sebelum kalian aplikasikan di akun real. Saya akan coba ini memanfaatkan tren penurunan. Saya akan open ke bawah 1 kali ya. Detik ke 30 saya open ke bawah. Kenapa harus di detik 30 kalau kita di TF 1 menit? Ya nggak harus juga sih teman-teman ya. Cuman ini kan kita berbicara TF 1 menit. Jadi per candle itu kan durasinya atau terbentuknya itu dalam waktu 1 menit. Nah, kalau kita sudah mendapatkan yang namanya sebuah sinyal daripada indikator yang kita gunakan, maka ya lebih idealnya itu adalah pada saat perpindahan candle teman-teman. Maka saya tetap menyarankan untuk TF yang 1 menit dalam penggunaan setiap strategi yang saya bagikan itu pasti di detik ke-30 teman-teman. Oke, profit hampir ke sliding. Transaksi pertama profit, kita akan persiapan untuk lanjut ke transaksi yang kedua ya teman-teman. Buat sahabat-sahabat trader pemula yang mungkin baru menemukan channel edukasi Golden Moment, kalau misalkan masih bingung, silahkan kalian tonton semua video yang sudah saya share ya.
Dan kalau masih bingung boleh kalian tanya di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang mungkin, mohon maaf sekali lagi, yang mungkin tidak suka dengan video saya, tidak suka dengan strategi-strategi yang saya bagikan, tidak masalah, kalian nggak pakai juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman lebih bijak gitu ya. Kalau nggak suka ya sudah, nggak usah diikutin, nggak usah dipakai gitu ya. Cari strategi sendiri, jangan menghujat gitu ya, jangan negative thinking gitu ya. Itu nggak baik teman-teman trader. Dengan kita negative thinking ataupun tidak menghargai karya orang, itu berdampak yang akan terjadi itu akan kembali ke diri kita gitu loh. Jadi saya harapkan yuk sama-sama kita mulai sekarang saling support, positive thinking dalam segala hal gitu ya. Apalagi kita berbicara di sini yang namanya aktivitas trading teman-teman. Semakin kalian negative thinking dengan seorang trader, maka kalian akan semakin terpuruk. Jadi saya harapkan kalau emang kalian gak suka ya gak apa-apa, kalian gak usah pakai, kalian gak usah gunakan, kalian gak usah tonton videonya. Sudah simple teman-teman ya. Tren masih kuat ke bawah. Bang, kenapa kok nggak barbar? Teman-teman, saya di sini akan mencontohkan yang baik ya. Jadi opennya satu-satu aja karena ini video terkhusus buat trader pemula gitu ya. Jadi saya mengajarkan yang baik. Kalau barbar kita disalahkan, nanti kita open satu-satu disalahkan juga. Aduh repot ya, sama yang namanya haters nih repot ya. Oke, detik 30 saya langsung putuskan open ke bawah ya, satu kali. Kembali lagi teman-teman, tidak ada strategi di dunia ini dalam hal aktivitas trading yang 100% menjamin profit. Jadi saya selalu menekankan dan saya selalu mengingatkan pentingnya yang namanya rules, pentingnya yang namanya disiplin, pentingnya yang namanya sabar. Jadi buat teman-teman trader pemula yang minim ilmu ya, masih minim sekali ilmu, saya sangat menyarankan buat teman pemula itu belajar yang serius sebelum kalian terjun ke akun real. Oke, market langsung balik ke atas ya. Nah, teman-teman bisa melihat di situ candle warna hijaunya menembus yang namanya HMA 18. Jadi kita bisa melakukan open ke atas teman-teman. Kita akan coba ya langsung. Saya open kompensasi ya. Ini level ke-1. Lebih sempurnanya sih menunggu HMA 18-nya itu sedikit menukik ke atas ya. Jadi paling tidak itu ada kelihatan sedikit menukik. Paling tidak seperti itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini langsung saya praktekin aja. Saya persiapan untuk kompensasi level kedua ya, ke atas kalau candle yang bergerak itu berada di atas HMA 18. Oke, sabar ya, masih rawan sekali. Kompensasi level ke-1 saya gagal. Saya masih ada kesempatan 2 kali lagi untuk melakukan kompensasi ya.
Disinilah teman-teman kenapa saya menggunakan strategi core of the core itu pada TF 5 detik gitu ya. Ya kalau pakai TF 1 menit beginilah, lama ya nunggunya, ngerasanya sih begitu kalau saya, tapi nggak tahu buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nyaman dengan TF 1 menit ya is oke, nggak ada masalah ya, karena semua disesuaikan dengan style trading kalian. Durasi video sudah 20 menit. Perhatikan di situ ada support terdekat ya. Jadi kita waspada. Oke, saya putuskan open ke atas. 3 kali open ya. Kenapa saya putuskan open ke atas teman-teman? Saya memanfaatkan untuk tren jangka pendek ya. Candle bergerak di atas HMA 18. Mudah-mudahan profit. Alhamdulillah profit teman-teman. Kompensasi level kedua ya, sudah profit. Alhamdulillah. Berarti saya sudah menciptakan 2 kali transaksi profit ya, tinggal 1 kali lagi. Kita OP ke atas lagi 1 kali. Jika transaksi ini berhasil, maka saya akan mengakhiri aktivitas trading saya kali ini. Semoga kalian ya bisa memahami ya tentang pengaplikasian strategi core of the core ini pada TF 1 menit. Dan buat yang request, silahkan dipahami baik-baik, silahkan dicermati. Kalau masih kurang paham, silahkan diputar ulang videonya, atau silahkan tanya di kolom komentar ya. Cukup sederhana menurut saya teman-teman, tetapi jangan diremehkan ya. Market, alhamdulillah profit. Karena yang namanya market itu kita nggak ada yang tahu ya 1 menit ke depan itu mau kemana. Kita hanya mampu memprediksi, itu pun tidak bisa 100% teman-teman. Jadi tetap waspada, jaga money management kalian, tetap sadis ya, sabar dan disiplin, sabar menunggu momen, dan juga disiplin dengan strategi yang kalian gunakan teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jika belum jelas silakan tanya di kolom komentar. Saya selalu mendoakan buat teman-teman trader pemula bisa sukses dalam aktivitas tradingnya, dan tentunya selalu bersyukur. Apapun yang kalian hasilkan dalam aktivitas sebuah trading, baik loss ataupun profit, kalian harus bersyukur ya. Karena di situ ada yang namanya pembelajaran yang bisa kalian ambil hikmahnya. Oke, demikian dari saya mungkin golden moment. Salam profit buat kalian. Sampai ketemu di edukasi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.